Hai adik-adik semua, apa kabar kalian? Kakak harap kalian selalu dalam kondisi sehat ya, dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini kita akan membahas soal UTBK 1 nomor 71 sampai nomor 80 yang tidak sempat kita bahas di kelas. Langsung saja kita mulai. Soal yang pertama nomor 71, persamaan 9/16 pangkat 1 min 6x dikali 27 per 64 pangkat x kuadrat plus c min 1 sama dengan 4/3. Itu memiliki akar-akar, dimana akar-akar itu biasanya x1 dan x2 gitu ya, dan ini x1-nya adalah a alpha plus 1, dan ini adalah x2-nya alpha min 1. Pertanyaannya adalah nilai C. Jadi kita perlu mencari nilai C yang ada dalam pangkatnya itu ya. Jika kita melihat persamaan ini merupakan bilangan berpangkat yang memiliki pangkat bervariabel kuadrat ya, yang artinya untuk menyelesaikan persoalan ini yang perlu kalian ingat itu adalah sifat-sifat pada persamaan kuadrat dan sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Oke, bagaimana? Untuk mencari nilai C tadi, kita perlu menjabarkan atau menyederhanakan persamaan itu ya. Kita perlu selesaikan. Kita punya persamaan 9/16 berpangkat 1 min 6x yang dikali dengan 27/64 pangkat x kuadrat plus c min 1 itu sama dengan 4/3. Nah, jika kalian perhatikan bilangan utama dalam ruas sebelah kiri itu ada 9, 16, 27/64 gitu ya, dimana bilangan-bilangan ini merupakan kuadrat dan pangkat 3 sempurna gitu ya. Itu 9 itu adalah 3/2, kemudian 16 itu adalah 4/2 gitu, 27 juga 3 berpangkat gitu ya, 64 juga 4 berpangkat, dan kita lihat di ruas sebelah kanan itu ada bilangan utama 4 dan 3 juga gitu ya, 4/3, sehingga bisa kita proyeksikan ke depan gitu ya. 927 ini adalah 3 pangkat, 16 dan 64 ini adalah 4 pangkat berapa, seperti itu. Jadi ini bisa kita jabarkan. 9 itu adalah 3/2, betul. 16 itu juga bilangan berpangkat 2 yaitu 4 gitu ya, sehingga boleh kita tuliskan 9/16 adalah 3/4 yang dipangkatkan 2. Kemudian dari soal kan kita tahu ini dipangkatkan lagi dengan 1 min 6x. Kemudian dikali 27/64 pun kita sederhanakan menjadi 3/4 gitu ya. Pangkat berapa? Ya 27 itu adalah 3/3 dan 64 juga 4 berpangkat 3. Jadi boleh kita tuliskan seperti ini. Kemudian dia juga berpangkat lagi x kuadrat plus c min 1. Nah, jika kita memperhatikan luas sebelah kiri ini ya, kita punya bilangan utamanya sudah 3/4 dan 3/4. Untuk ruas kanan kita punya 4/3. Nah, untuk menyamakannya, untuk mempermudah kita nantinya gitu ya, kita perlu samakan juga ruas sebelah kanan itu menjadi 3/4. Nah, bagaimana kita punya sifat-sifat dalam bilangan berpangkat? Jika kita menukarkan posisinya, penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, maka kita hanya perlu tambahkan itu bilangan tersebut gitu ya, berpangkat negatif, yang tadinya pangkat 1 gitu ya, 4/3 pangkat 1, karena kita balik 3/4 maka dia menjadi berpangkat negatif, ini negatif 1. Nah, sekarang boleh kita lihat ya, kita sudah punya bilangan utama 3/4, 3/4, dan 3/4. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengoperasikan pangkat-pangkatnya ini ya. Kita tadi untuk
Yang pertama, kita punya 3/4 pangkat 2 yang dipangkatkan lagi 1 min 6x. Di sebelahnya juga kita punya 3/4 pangkat 3 dipangkatkan lagi x kuadrat plus c min 1, di mana sifat yang berlaku untuk bentuk ini adalah pangkatnya boleh kita kali ya. Jadi kita kali 2 kali 1 min 6x dan 3 kali x kuadrat plus c min 1. Nah, kita operasikan, kita kali pangkat-pangkatnya, maka kita akan peroleh 2 kali 1, 2 kali min 6x adalah min 12x. Kemudian sebelah kita punya 3/4 pangkat 3 kali x kuadrat, 3x kuadrat, 3 kali plus c plus 3c, 3 kali min 1 min 3, dan ini sama dengan 3/4 pangkat negatif 1. Nah, di sini kita punya perkalian bilangan berpangkat sekarang dengan bilangan utama yang sama, 3/4 dikali 3/4 gitu ya. Artinya berlaku sifat jika itu dikalikan, maka pangkatnya boleh ditambahkan, dan kita cukup menuliskan bilangan utamanya sekali itu ya. 3/4 pangkatnya akan ditambahkan ya. Jadi kita punya 2 min 12x ditambah 3x kuadrat plus 3c min 3. Nah, ini sama dengan 3/4 juga berpangkat negatif 1. Nah, kita lihat kedua ruas sudah memiliki bilangan utama yang sama, yaitu 3/4. Jadi boleh kita abaikan ya. Sehingga kita hanya mengambil pangkatnya. Jadi kita sederhanakan ini, susun dari yang berpangkat terbesar 3x pangkat 2, kemudian min 12x, kemudian 2 dikurang 3 ditambah 3c ya, atau bisa kita tuliskan plus 3c, 2 min 3 adalah min 1, sama dengan ruas sebelah kanan negatif 1. Nah, kita perlu ubah jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu harus sama dengan 0 ya, sehingga kita bisa mencari akar-akarnya. Kemudian kita bisa cari nilai c-nya gitu ya, yang artinya ini min 1, kedua ruas perlu kita tambahkan 1 ya, untuk menjadikan ruas kanan ini menjadi 0. Sehingga min 1 tambah 1 0, maka ruas kirinya 3x kuadrat min 12x plus 3c min 1 ditambah 1 juga jadi 0. Artinya kita punya persamaan kuadrat 3x kuadrat min 12x plus 3c itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh, kalau kita ingat bentuk umum persamaan kuadrat ya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Artinya a-nya itu sama dengan 3, kemudian b-nya sama dengan negatif 12, dan c-nya adalah 3c ini. Jadi c di sini beda ya dengan c yang di depan. C yang dari 3c ini yang kita cari nilainya berapa. Nah, setelah kita memperoleh persamaan kuadrat ini, kita ingat sifat-sifat bilangan berpangkat. Beberapa di antaranya itu adalah jika x1 ditambah x2 ya, sifat-sifat persamaan kuadrat, sifat-sifat pada persamaan kuadrat. Beberapa di antaranya x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a ya, untuk diingat. Kemudian x1 dikali x2 itu sama dengan c per a. Nah, di mana x1 dan x2-nya tadi masing-masing adalah ini alpha plus 1 dan x2-nya adalah alpha min 1. Berarti jika kita jabarkan, x1-nya adalah alpha plus 1 ditambah alpha min 1 itu sama dengan min b per a. Dengan min b per a tadi didapatkan dari
persamaan kuadratnya tadi ya. B-nya adalah minus 12, berarti kita substitusikan B-nya adalah minus 12, kemudian A-nya adalah 3. Maka untuk ruas kanan ini kita punya X alpha ditambah alpha, jadi 2 alpha, kemudian 1 ditambah min 1 sama dengan 0 ya. Berarti kita punya 2 alpha sama dengan min dikali min plus 12 bagi 3, 4 ya. Sehingga kita peroleh nilai alfanya adalah 2. Nah, kita lanjutkan menggunakan sifat berikutnya pada persamaan kuadrat, di mana X1 dikali X2 itu sama dengan C per A, dan C di sini include ya. C itu kan adalah 3C tadi. Nah, disitulah kita memperoleh nilai C-nya tadi. Jadi, X1 dikali X2, jika kita jabarkan, itu adalah alpha plus 1 dikali alpha min 1 sama dengan C per A, di mana nilai alfanya tadi kita sudah peroleh ya. Alfanya adalah 2, berarti di sini 2 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Kemudian 2 kurang 1, 2 kurang 1 adalah 1. Kemudian C tadi kita peroleh kan sama dengan 3C ya, dan C yang di sini yang kita cari nilainya berapa, yang ditanyakan soal. Jadi C di sini sama dengan 3C, A-nya adalah 3. Nah, kita punya 3C per 3, 3 dibagi 3 sama dengan 1, yang artinya nilai C-nya adalah 3 kali 1 sama dengan 3. Berarti nilai C-nya adalah E ya, 3. Lanjut di nomor 72. Jika penyelesaian sistem persamaan A plus 2X plus Y sama dengan 0 dan X plus A plus 2Y sama dengan 0 itu tidak hanya X 0 dan Y-nya 0 saja, maka nilai dari A kuadrat plus 2A ditambah 10 sama dengan berapa gitu ya. Jika kita melihat soalnya, kita hanya perlu mencari nilai dari A ini. Dari mana kita peroleh nilai A itu? Dari sistem persamaan yang ada di atas. Jika kita perhatikan ya, untuk persamaan pertama, koefisien nilai X, koefisien X itu adalah A plus 2. Kemudian untuk persamaan 2, koefisien X adalah 1 ya. Lalu untuk persamaan pertama, koefisien Y adalah 1, dan untuk persamaan kedua, koefisien Y adalah A plus 2, itulah koefisien Y ya, dan ini kedua persamaan itu sama dengan 0, baik persamaan 1 maupun persamaan 2, yang artinya koefisien X untuk persamaan 1 dan koefisien X untuk persamaan 2 itu sama dengan, ya ini sama dengan. Begitu juga untuk koefisien Y di persamaan 1 dan koefisien Y di persamaan 2 itu sama dengan. Artinya kita peroleh A plus 2 itu sama dengan, ini karena koefisiennya sama ya, A plus 2 itu ya sama dengan 1 gitu. Sehingga kita peroleh nilai A-nya itu sama dengan 1 kurang 2 atau minus 1. Sudah kita peroleh nilai A minus 1, cukup langsung kita substitusikan saja nilai A itu ke dalam pertanyaannya gitu ya. A kuadrat plus 2A plus 10 sama dengan, cukup substitusikan A yang sama dengan min 1, di sini min 1 kuadrat, kemudian 2 dikali min 1 ditambah 10 sama dengan min 1 kuadrat adalah 1, 2 dikali min 1 min 2 plus 10, maka jawabannya adalah 10 tambah 1, 11 dikurang 2, 9. Berarti jawabannya adalah B, 9. Oke, lanjut di nomor 73. Bentuk nilai mutlak dari 3 min 3X kurang dari 3 setara atau ekuivalen
dengan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang perlu kita ingat adalah sifat-sifat dalam pertidaksamaan nilai mutlak gitu ya, dengan sifat sebagai berikut. Bisa sambil kita ingat kembali gitu ya. Sifat ini berlaku untuk nilai A yang lebih dari 0. Ini kan A-nya lebih dari 0 ya. A-nya 3, maka berlaku sifat untuk persamaan nilai mutlaknya. Kita punya nilai mutlak X sama dengan A, gitu ya, dengan A lebih dari 0, itu maka berlaku X-nya bisa sama dengan A atau X-nya itu sama dengan negatif A ya. Bisa diingat kembali sifat-sifat ini. Kemudian untuk yang pertidaksamaannya, jika nilai mutlak X itu kurang dari A, maka berlaku negatif A kurang dari X kurang dari A. Kemudian untuk nilai mutlak X yang lebih dari A, maka berlaku sifat X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah, untuk bentuk ini kita punya nilai mutlak 3 min 3X yang kurang dari A, itu artinya mirip di sifat yang dituliskan yang kedua ini ya. Berarti nilai mutlak dari X itu kurang dari A dengan A-nya lebih dari 0, di sini sama dengan 3. Maka berlakulah min A kurang dari X kurang dari A, yang jika kita tuliskan ya akan jadi sebagai berikut. Nilai mutlak dari 3 min 3X itu kurang dari 3. Nah, berlaku sifat ini tadi. Berarti bisa kita tuliskan sebagai minus 3 kurang dari di dalam nilai mutlaknya gitu ya, 3 min 3X kurang dari 3. Nah, jika kita sederhanakan, kita bisa disederhanakan ya dengan membagi semua dengan 3, sehingga kita peroleh min 1 kurang dari 1 min 1X ya, dibagi 3 semua kurang dari 1. Nah, jika kita tuliskan ini kembali ke bentuk semulanya, nilai mutlaknya gitu ya, artinya kita peroleh nilai mutlak dari 1 min 1X itu kurang dari AA-nya tadi adalah 1 ini ya, sehingga nilai mutlak dari 3 min 3X kurang dari 3 itu ekuivalen dengan nilai mutlak dari 1 min 1X kurang dari 1. Pilihan jawabannya yang D. Oke. Lanjut di nomor 74. Jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mempunyai titik puncak di koordinat 6,3, x-nya 6, y-nya 3 gitu ya, titik puncaknya, dan memotong sumbu x negatif, maka pernyataan yang benar yang mana? Gitu ya. Jadi kita perlu tahu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat itu berdasarkan nilai A, B, dan C-nya. Oke, baik, jika kita gambar grafik fungsi dari soal ini ya, jika kita ilustrasikan gitu ya, kita punya titik puncak di titik X-nya 6, Y-nya 3. Misal kita ambil nilai X-nya 6 ya, di sini, kemudian 3 di sini ya, positif ya di atas, Y-nya X-nya positif berarti di kanan. Nah, itu merupakan titik puncaknya, berarti kita ilustrasikan di sana. Kemudian ada informasi dia memotong sumbu X negatif, artinya kurva itu salah satu kakinya gitu ya, dia memotong di sumbu X negatif. Berarti di sumbu X ini akan terpotong seperti ini. Berarti dapat kita ilustrasikan dia pasti membuka
ke bawah ya. Kalau dia membuka ke atas kan dia tidak akan memotong sama sekali nih. Kan titik puncaknya di 3,6. Jadi dia tidak akan memotong sumbu X sama sekali di titik manapun. Berarti tidak mungkin dia membuka ke atas. Karena kita punya informasi dia memotong sumbu X negatif. Artinya jika kita ilustrasikan dalam gambar gitu ya. Nah ini terpotong sumbu X negatif. Seperti ini. Nah, dia memotong di sumbu X negatif, yang artinya dia pasti grafik ini membuka ke bawah. Nah, jika kita ingat sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dengan nilai koefisien X kuadrat ini atau nilai A ini, kalau A-nya lebih dari 0, itu kan dia pasti membuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, dia membuka ke bawah. Nah, kita sudah peroleh informasi di sini dia membuka ke bawah ya, yang artinya nilai A-nya itu pasti kurang dari 0. Berarti pilihan-pilihannya itu tinggal si A, si B, C, dan E. Kemudian untuk mengetahui B ini apakah lebih dari 0 atau kurang dari 0 gitu ya, apakah nilai positif atau negatif, itu berdasarkan informasi awal, berdasarkan informasi si A-nya ini. Jadi ada keterkaitannya ya antara besaran A apakah positif atau negatif, itu berkaitan juga dengan nilai B-nya apakah lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nah, jika kita perhatikan ilustrasi gambar kita di sini, ini grafik atau titik puncaknya. Grafik ini memiliki titik puncak itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Dia berada di sebelah kanan sumbu Y dengan A-nya itu kurang dari 0, yang artinya nilai B ini itu berlawanan dengan nilai si A. Jadi kalau A-nya itu lebih dari 0, si B ini pasti si A kurang dari 0, maka si B ini pasti lebih dari 0 ya. Jika nilai A-nya kurang dari 0 dan si titik puncaknya itu berada di kanan sumbu Y ini. Jadi kalian bisa buka kembali sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya ya, berdasarkan nilai A, B, dan C-nya. Dan untuk A yang kurang dari 0, artinya grafiknya membuka ke bawah, dan titik puncaknya atau sumbu simetrinya ini berada di kanan sumbu Y, maka nilai B ini pasti bertolak belakang dengan nilai A. Jadi kalau A-nya negatif, si B-nya bernilai positif, gitu ya. Kemudian untuk mengetahui C-nya, nah berarti ini pasti B-nya lebih dari 0 ya, antara dua ini tinggal C sama E. Nah, untuk mengetahui nilai C-nya itu mudah saja ya. Apakah C-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0? Itu bisa kita peroleh dari letak grafik itu, kurva itu memotong sumbu Y di positif atau di negatif. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ilustrasi kita itu sumbu Y-nya terpotong di sumbu positif Y ya, sumbu positif di Y-nya, sumbu Y yang positif. Artinya C-nya itu lebih dari 0 ini. Jadi dia karena dia memotong sumbu Y di nilai positif, maka C-nya itu lebih dari 0. Jadi pilihan yang tepat adalah E untuk nomor 74 ini. Silahkan kalian bisa buka kembali untuk sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ini ya, berdasarkan nilai A, B, dan C-nya. Buka kembali catatannya atau bukunya ya untuk sifat-sifatnya. Oke, soal nomor 75, jika matrik A dikali matrik B itu menghasilkan matrik
2 kali 2 ini ya, 4, 0, 0, 4. Dan determinan A, atau bisa kita tuliskan determinan A itu sama dengan 4. Maka pertanyaannya adalah determinan B dikali A inverse itu sama dengan berapa? Gitu ya. Untuk mengerjakan soal ini, hal yang perlu kita ketahui adalah determinan nilai dari determinan B ya. Karena di sini belum diketahui. Dari mana kita mengetahui nilai dari determinan B? Dari perkalian matriks AB itu. Jadi nilai dari determinan A dikali B itu sama dengan determinan dari matriks 4, 0, 0, 4 ini ya, dimana kalau matriksnya 2 kali 2 itu determinannya adalah sama dengan A dikali D dikurang A kali B dikali C. Oke, bisa diingat kembali ya, determinan jadi seperti kali silang A kali D dikurang B kali C. Untuk determinan matriks berordo 2 kali 2. Nah, jika kita jabarkan, determinan AB itu sama saja dengan determinan A yang dikali dengan determinan B. Nah, dari soal kita sudah mengetahui determinan A itu bernilai 4, sehingga kita bisa memperoleh nilai dari determinan B-nya. Ini kita kalikan A kali D, 4 kali 4. Kemudian B kali C, 0 kali 0. Gitu ya. Sehingga kita peroleh 4 kali determinan B itu sama dengan 4 kali 4, 16, yang artinya determinan B itu juga adalah 4 ya, 16 dibagi 4. Nah, kita sudah peroleh nilai dari determinan B. Pertanyaannya adalah determinan dari B dikali A inverse. Artinya bisa kita tuliskan determinan B dikali determinan A inverse. Yang jika kita jabarkan A inverse ya berpangkat negatif 1. Kita ingat bilangan berpangkat ini sama saja dengan seper dari determinan A gitu ya. Sehingga sini kita peroleh determinan B nya tadi adalah 4. Kemudian ini akan jadi 1 per determinan A. Determinan A nya tadi juga 4. Jadi bisa langsung kita tuliskan 1 kali seper 4. Nah, 1 kali seperempat sama dengan 1. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 76, hasil dari integral 2x dikali x kuadrat min 1 pangkat 6 dx adalah, ya, bisa kita lihat ini merupakan integral ya, yang jenisnya itu integral substitusi. Ada beberapa jenis integral, integral tentu, integral tak tentu, integral pecahan, integral eksponensial, integral parsial, dan yang saat ini jika jenis atau bentuknya seperti ini ya, ini termasuk dalam kategori integral substitusi, yang artinya untuk menyelesaikannya kita perlu melakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah membagi fungsi integral itu menjadi 2 bagian, yaitu kita permisalkan gitu ya. Umumnya kita misalkan dengan U gitu ya. Apa yang dimisalkan? Yang dimisalkan itu yang di dalam kurung ini. Jadi kita permisalkan U itu sama dengan x kuadrat min 1. Kemudian kita akan menurunkan permisalan ini.
Jadi kita turunkan menjadi du per dx. Turunannya adalah turunan x kuadrat, ya 2x gitu ya. Yang artinya kita peroleh du itu sama dengan 2x dx. Nah, masuk ke dalam langkah selanjutnya. Setelah kita memisalkan tadi, langkah selanjutnya adalah memasukkan permisalan ke dalam bentuk fungsi atau memasukkan ke dalam integralnya tadi ya. Kita punya integral 2x kali x kuadrat min 1 pangkat 6 dx. Nah, tadi kita punya 2x dx. Nah, di sini 2x dx itu sama dengan du. Kemudian yang kita misalkan tadi x kuadrat min 1 itu sama dengan u. Jadi, kita mempunyai fungsi yang lebih sederhana di sini ya. Kita punya integral dari 2x dx tadi adalah du. Si x kuadrat min 1-nya tadi sudah kita misalkan menjadi u dan dia berpangkat 6. Nah, ketika sudah menjadi bentuk seperti ini ya, kita operasikan, kita melakukan operasi integral yang biasanya seperti itu ya. Dengan langkah ya, 1 per pangkat dari si u ini ditambahkan 1 ya, jadi 1 tambah 6, kemudian u-nya pangkatnya pun ditambah 1, jadi 6 tambah 1. Sekarang dia sudah plus c gitu ya. Lanjut, 1 per 1 tambah 6 1/7, kemudian pangkat dari u-nya juga ditambah 1 menjadi u pangkat 7 plus c, dan langkah terakhir adalah mengembalikan permisalan yang sudah kita buat tadi, yaitu u-nya tadi adalah x kuadrat min 1, yang artinya penyelesaiannya adalah 1/7 dikali x kuadrat min 1 per pangkat 7 ditambah c. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 77, diketahui barisan aritmatika. Ini kita sudah tahu informasi ini, barisan aritmatika, kemudian U2 sama dengan 4 dan U6 sama dengan 12. Pertanyaannya adalah jumlah 8 suku pertama, yang artinya ini adalah S8-nya sama dengan berapa. Nah, jika kita mau mencari S8, maka kita perlu ingat rumus Sn ya, dengan n-nya itu sama dengan 8, rumusnya adalah n per 2 dikali a plus un, atau n per 2 yang dikali 2a tambah n min 1 dikali bedanya. Itu mencari Sn gitu ya, dengan n tadi sama dengan 8, artinya yang perlu kita cari itu tinggal nilai a dan b-nya. Dari mana kita bisa menemukan nilai a dan b-nya? Dari informasi soal tadi U2 dan U6-nya. U2 sama dengan 4, yang artinya kalau kita jabarkan U2 itu dalam barisan aritmatika itu adalah a plus n min 1 kali b ya. N-nya adalah 2 dikurang 1 adalah 1, berarti a plus b itu sama dengan 4 untuk U2. Kemudian untuk U6 untuk U6 itu sama dengan a plus 6 kurang 1 berarti 5b, dan itu sama dengan 12. Nah, kita eliminasi a untuk memperoleh nilai b, maka kita kurang ya. Jadi b dikurang 5b adalah min 4b, kemudian 4 dikurang 12 itu adalah min 8, sehingga kita peroleh nilai b adalah minus 8 dibagi minus 4, b-nya sama dengan 2. Kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2 untuk memperoleh nilai a-nya. Ke persamaan 1 saja kita substitusikan, bebas ya mau persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini kakak pilih persamaan 1, jadi a plus b sama dengan 4, maka a-nya ditambah 2 sama dengan 4, yang artinya nilai a itu juga sama dengan 2. Nah, kita sudah peroleh nilai a, tahu
kita juga sudah peroleh nilai B, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus untuk mencari S8 tadi. Sehingga kita peroleh 8/2 dikali 2A, A yang tadi adalah 2 ya, berarti 2 kali 2. Kemudian ditambah N-1, N yang tadi adalah 8, 8 kurang 1, 7. Nah, 7 dikali beda-bedanya juga 2. Nah, artinya ini 8 bagi 2 adalah 4. Kemudian 2 kali 2 itu 4, ditambah 17 kali 2, 14. Berarti S8 nya adalah 4 dikali 18. 4 kali 18 adalah 70. Berapa? 4 kali 18 adalah 72 ya. Sehingga di sini tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah 72. Oke, kita lanjut ke nomor 78. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B, itu sama dengan 2 pangkat 18. Ini kita punya persamaan ini ya. A pangkat B sama dengan 2 pangkat 18 dikurang 2 pangkat 17. Pertanyaannya adalah nilai A dan B. A kali B, ya. AB adalah berapa ya? Artinya kita perlu mencari nilai A-nya berapa, nilai B-nya juga berapa dari persamaan yang kita punya. Ini A pangkat B sama dengan 2 pangkat 18 dikurang 2 pangkat 17. Nah, di sini kita mempunyai bilangan utama yang sama ya, ini 2, tapi pangkatnya berbeda. Jadi, bagaimana untuk menyelesaikannya? Kita perlu menjabarkan si 2 pangkat 18-nya ini. Kita ketahui ya, suatu bilangan berpangkat misalnya 2 pangkat 18. Itu adalah 2 yang dikalikan sebanyak 18 kali ya, atau bisa kita tuliskan dengan 2 yang dikali 2 pangkat 17. Boleh ya, kita tuliskan seperti ini. Jadi 2 pangkat 18 itu adalah 2 yang dikali 2 pangkat 17. Nah, sehingga kita punya 2 suku di sini. 2 pangkat 18 itu kita ubah dan memiliki 2 pangkat 17 di dalamnya. Dan suku yang keduanya juga 2 pangkat 17. Jadi kita sekarang punya A pangkat B itu sama dengan 2 pangkat 18. Sudah kita ubah menjadi 2 kali 2 pangkat 17 dikurang 2 pangkat 17. Nih, jika kita mengibaratkan 2 pangkat 17 ini sebagai suatu variabel ya, untuk memudahkan. Misalnya saja variabel X. Berarti kita punya 2X di sini dikurang 2 pangkat 17 adalah X. Nah, kalau seperti ini, kita bisa peroleh 2X kurang X itu adalah 2 kurang 1, ya 1 gitu ya. 1X, berarti ini sama dengan X. Nah, pangkat B tadi adalah X, dengan nilai X-nya itu adalah, tadi kita misalkan 2 pangkat 17, yang artinya nilai A adalah 2, nilai B adalah 17. Pertanyaannya tadi adalah A kali B, berarti kita cukup kalikan 2 dikali 17-nya. 2 kali 17 adalah 34 ya. Jadi pilihan jawaban E itu pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 78. Lanjut soal nomor 79. Jika F inverse dari X min 1 itu sama dengan 3 min 2 per X min 1, maka nilai F minus 4, F untuk X yang minus 4 itu sama dengan berapa? Itu ya, F minus 4. Oke, di sini ada satu trik agar kita lebih cepat mengerjakan soal yang jenisnya seperti ini gitu ya. Jika Fx itu sama dengan Y, maka berlaku F inverse-nya dari Y itu adalah si X-nya gitu ya. Jadi posisinya kita tukar, dia menjadi fungsi inverse-nya, yang artinya juga berlaku balikannya, F inverse untuk Y sama dengan X, maka
berlakulah si fx itu sama dengan y-nya itu ya. Jadi kan kita punya di soal itu informasi f inverse untuk x min 1, itu anggap ini sebagai y-nya gitu ya. Kemudian kita punya 3 min 2x per x min 1, jadi ini sebagai x-nya ya. Jika kita mengacu pada teknik cepat kita gitu ya, yang artinya nilai dari f dengan x-nya tadi adalah 3 min 2x per x min 1, itu sama dengan y-nya. Y-nya tadi x minus 1 gitu ya, sehingga kita bisa dengan mudah memperoleh hasil untuk f minus 4 itu sama dengan berapa ya, dengan menggantikan nilai 3 min 2x per x minus 1 itu sama dengan minus 4 ya. Jadi ini sama dengan, nanti kita akan mencari nilai x-nya untuk menggantikan x di sini. Jadi tadi kita punya 3 min 2x per x min 1 sama dengan minus 4. Kita cukup kali silang. 3 min 2x untuk peroleh nilai x-nya ya, sama dengan min 4 kali x min 4x, kemudian min 1 dikali min 4 itu adalah 4, lalu kita operasikan sehingga dapat memperoleh nilai x. 4x-nya minus 4x menjadi 4x, di sini min 2x sama dengan 4 dikurang 3 ya, sehingga kita punya di sini 2x sama dengan 4 kurang 3 1 ya, sehingga nilai x-nya itu sama dengan 1 per 2. Nilai x-nya kita peroleh 1 per 2. Nah, di sini artinya x ini adalah per 2 untuk f minus 4 itu sama dengan x-nya tadi setengah yang dikurang 1. Setengah kurang 1 adalah setengah. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, tibalah kita di akhir soal UTBK 1 ini, nomor 80, dengan pertanyaan sebagai berikut. Jika fx sama dengan akar x plus 1, dengan x itu lebih dari atau sama dengan min 1, dan gx itu adalah x plus 1 dibagi x dengan x tidak sama dengan 0, pertanyaannya adalah g bundaran f inverse dari 3 adalah apa gitu ya. Nah, perlu menjadi catatan bagi kita, jika pertanyaannya adalah G bundaran F yang diinverskan gitu ya, misalnya untuk X, maka aturan yang berlaku atau sifatnya itu kita balik ya, F inverse dari F inverse yang kita komposisikan dengan G inverse dari X itu gitu ya. Atau boleh juga kita bisa komposisikan terlebih dahulu G bundaran F, baru kita inverskan. Atau kita bisa mencari inverse dari masing-masing fungsi, tapi ini dibalik ya, sesuai sifat yang berlaku. Maka di dalam fungsi F inverse itu dimasukkan fungsi G inverse. Ya, bisa dituliskan seperti ini ya. Sehingga kita perlu mencari nilai dari F inverse dan G inverse-nya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai F inverse X itu bisa kita peroleh dari
fx-nya ya. Fx sama dengan akar dari x plus 1, kemudian f inverse dari x itu. Sebelum masuk sini, untuk menyelesaikannya ya, kita perlu mengubah si fx ini menjadi y terlebih dahulu, kemudian ini y sama dengan x, akar x plus 1. Metodenya ya, jika fungsinya bentuknya seperti ini, ya, jadi metodenya untuk mencari inverse-nya, ya, langkah awalnya itu adalah mengubah fx itu menjadi y, hingga ini jadi y sama dengan akar x plus 1. Untuk menghilangkan akar ini, ya, kita perlu kuadratkan kedua ruas, sehingga di sini kita punya y kuadrat sama dengan x plus 1, gitu. Karena akar ini jika dikuadratkan ya hilang akarnya, gitu ya. Kemudian kita perlu pindahkan plus 1 ini ke ruas sebelah kiri menjadi min 1, dan ini sama dengan x. Nah, x inilah yang merupakan inverse dari fungsi fx tadi ya. Dengan catatan y ini berganti menjadi x. Nah, sehingga kita sudah peroleh f inverse x itu adalah x kuadrat min 1. Kemudian untuk gx-nya, nah, gx ini bentuknya pecahan ya, dengan x plus 1 dibagi x. Kita punya sifat atau cara cepatnya gitu ya, mencari inverse jika bentuknya pecahan. Jadi inverse dari gx ini, jika bentuk umumnya, jika kita punya ax plus b per cx plus d, maka dengan mudah inverse-nya kita bisa peroleh cukup hanya dengan menukarkan posisi a dan d itu ditukar hingga jadi dx, yang di bawah ini akan jadi plus a gitu ya, dan si b dan c ini kita kali dengan negatif sehingga plus b jadi min b plus c menjadi min c x, maka itulah inverse-nya. Jadi berlaku juga untuk ini. Jadi kita bisa cari inverse-nya jika bentuknya seperti ini, x plus 1 gitu ya. Kemudian yang bagian bawah ini hanya x saja, yang artinya nilai d-nya ini, untuk penyebutnya ini ya, nilai d-nya itu adalah 0 ya. Tidak ada kan d-nya, berarti dia bernilai 0. Sehingga ya x plus 1 dibagi x plus 0, jika kita inversekan, itu tukar a dan d ditukar, d-nya ke atas, a-nya ke bawah sini ya ditukar, artinya untuk yang di atas 0 dikali x itu adalah 0, berarti 0 kita tulis, tidak perlu kita tuliskan, tidak masalah sini ya karena 0, yang nggak ada juga nggak apa-apa karena dia di depan. Kemudian yang b-nya itu dari plus 1 menjadi min 1 ya, karena dikali negatif. Tadi kan kalau ada 0 di sini ya 0 kurang 1 ya, tetap gitu ya. Tadi kita munculkan 0 di sini sebagai pertanda saja bahwa d-nya itu bernilai 0 karena tidak dituliskan, seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang bagian sini kita tidak perlu tuliskan 0-nya. Kemudian si c-nya tadi mula-mula positif ya, positif 1 di sini, artinya dia akan jadi negatif 1x, atau bisa kita tuliskan negatif x. Kemudian a-nya tadi ada nilainya, a-nya adalah 1, jadi plus 1, sehingga inilah inverse dari fungsi gx tadi. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke pertanyaannya ya, yang ditanyakan kan G bundaran F yang diinversekan, atau F inverse yang di dalamnya terdapat G inverse itu. Nah, jadi kita jabarkan dari sini, F inverse tadi adalah X
kuadrat, atau jika kita tuliskan ya, F inverse yang di dalamnya terdapat G inverse itu, min 1 per min X plus 1. Nah, maka dia akan jadi sama dengan F inverse-nya tadi adalah ini, X kuadrat min 1, X-nya kita ganti dengan semua yang ada di dalam kurung ini ya. Berarti min 1 per min X plus 1 yang dikuadratkan, kemudian dikurangi 1. Nah, pertanyaannya tadi adalah X-nya yang kita ganti dengan 3 ya. Jadi boleh kita langsung, ini kan tadi sama saja dengan G bundaran F yang diinverskan dengan X. Di sini kita bisa ganti dengan 3, yang artinya cukup ganti atau substitusi nilai X ini menjadi 3. Jadi kita punya min 1 per min 3 tambah 1 yang dikuadratkan kemudian dikurang 1. Jadi kita punya min 1 dibagi min 3 tambah 1 min 2 ya. Kemudian bagi min plus nanti dikurang 1. Ini setengah kuadrat ya, seperempat dikurang 1 atau seperempat dikurang 4/4 adalah negatif 3/4. Artinya jawabannya adalah si A ini ya, negatif 3/4. Oke, mungkin sampai di sini video pembahasan UTBK 1 dari nomor 71 hingga nomor 80 yang bisa kaulas ya, bisa kita bahas bersama. Dan jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa ulang kembali video ini dan bisa bertanya juga secara langsung melalui WhatsApp, boleh ya, ke Kak Lutfi atau ke kakak jika kalian punya pertanyaan. Oke, mungkin demikian video pembahasan kita pada kesempatan ini. Sampai bertemu di video pembahasan selanjutnya.